Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Power People, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di PowerPods bersama saya Anggi Denisa Huseina. PowerPods kali ini akan mengangkat tema budaya safety melalui program Total Patrol berbasis IZA 2.0. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Di sebelah saya telah hadir Mas Chandra Mukti. Beliau adalah Officer Health Safety and Security 1 pada divisi HSE PT PLN Nusantara Power Kantor Pusat. Halo Mas Chandra, Halo selamat Mbak Anggi. datang. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Chandra? Alhamdulillah sehat. Iya, Mas Chandra, kalau saya boleh bilang Mas Chandra ini adalah salah satu ahli K3 di PT PLN Nusantara Power ya Mas Chandra. Ya, dan Mas Chandra sesuai dengan tema kita hari ini yaitu budaya safety melalui program Total Patrol berbasis IZA 2.0. Ya. Ini sebenarnya apa sih Mas Chandra yang menjadi latar belakang dibuatnya program Total Patrol ini? Oke, jadi yang melatar belakangi sebetulnya memang di tahun-tahun sebelumnya Mbak Anggi, di tahun 2015 hingga di tahun 2020 PT PLN Nusantara Power ini mengalami musibah kecelakaan kerja di beberapa unit pembangkit, dan ini memang bagi K3 adalah sebuah KPI yang tidak tercapai. Hal ini memang kita coba identifikasi apa sih yang mendasari, apa sih yang menjadi penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Setelah kita identifikasi, memang kita rasakan bahwa K3 itu tidak bisa berjalan sendiri Mbak Anggi. Jadi untuk mewujudkan zero accident memang butuh peran dari masing-masing pihak. Masing-masing bidang punya andil untuk ikut mewujudkan zero accident atau nil kecelakaan kerja. Dan juga memang ada alasan yang kedua, bagi teman-teman yang peduli terkait K3, mereka ingin melaporkan. Dulu tidak ada media untuk mengakomodir Mbak Anggi. Jadi tidak ada mekanisme pelaporan. Saya tahu ini nggak aman, bagaimana saya harus melapor? Nah itu tidak ada. Bingung ya Mas Ya Chandra? betul. Jadi mereka nggak tahu. Efek dari hal itu adalah kondisi yang tidak aman, kemudian tindakan yang tidak aman itu tidak terselesaikan sehingga bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian saya juga ingin jelaskan Mbak Anggi terkait budaya K3. Jadi ada analogi yang pas menurut kami untuk menganalogikan budaya K3 ini. Kita ibaratkan sebuah pohon yang lengkap, mulai dari akar, batang, kemudian daun dan buah. Dan kita ibaratkan buah itu adalah hasil. Kalau di kami zero accident atau nihil kecelakaan kerja, itu kita ibaratkan sebagai buah dari suatu pohon. Untuk mencapai pohon yang sehat dan akhirnya berproduksi buah tersebut, jadi ada elemen-elemen atau aspek-aspek yang mendukung Mbak Anggi. Yang pertama adalah keterlibatan karyawan. Jadi memang yang saya jelaskan sebelumnya, saya mention sebelumnya bahwa K3 tidak bisa berjalan sendiri untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman atau zero accident. Jadi kita butuh keterlibatan dari masing-masing pihak, mulai dari seluruh karyawan, organik maupun tenaga ahli daya kita libatkan. Jadi aspek yang pertama adalah worker involvement, keterlibatan karyawan, baik organik maupun tenaga ahli daya. Yang kedua adalah terkait risk awareness. Mereka harus dibekali tentang apa sih resiko, apa sih bahaya, apa sih yang dinamakan unsafe action, apa yang dinamakan unsafe condition, dan near miss. Setidaknya mereka bisa membedakan masing-masing itu. Kalau unsafe action itu jelas tindakan atau perilaku yang tidak aman. Kemudian unsafe condition itu adalah kondisi yang tidak aman. Kemudian near miss adalah hampir celaka. 3 hal ini memungkinkan sekali kita temukan di aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini kita harus berikan pemahaman bahwa mereka harus mengenali itu. Karena kalau mereka tidak mengenali, akan susah untuk melaporkan. Itu kita ibaratkan sebagai rantingnya Mbak Anggi. Kalau yang tadi terkait worker involvement, kita ibaratkan sebagai daun. Semakin banyak daunnya, pohonnya kan semakin sehat. Semakin keterlibatan semua karyawan untuk mewujudkan zero accident akan semakin baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah faktor leader atau pimpinan di masing-masing unit. Kita ibaratkan safety leadership-nya. Itu kalau di pohon kita ibaratkan adalah
bagian yang paling penting yaitu batangnya. Harus kokoh ya Mas Chandra Harus ya kokoh. batangnya ya. Jadi dia yang mensupport sehingga pohon tersebut tidak tumbang, seperti itu Mbak Anggi. Kemudian yang tidak kalah penting juga adanya budaya keterbukaan atau reporting culture, budaya pelaporan. Ini yang kita selalu gaungkan Mbak Anggi, bahwa setiap kita jika menemukan ketidaksesuaian terkait K3 itu wajib melaporkan. Jadi budaya ini yang terus-menerus kita gaungkan ke seluruh unit dan tidak ada kata finish Mbak Anggi. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita akan terus gaungkan budaya K3-nya. Untuk saat ini kita kemas ke dalam program Total Patrol. Kemudian yang terakhir adalah Just and Fair. Just and Fair ini kalau di pohon dia berperan sebagai tanahnya. Kenapa tanah? Karena atmosfer atau pupuknya seperti itu Mbak Gi. Pupuk yang diberikan ke tanah untuk bisa menumbuhkan pohon tersebut sehingga sehat dan juga produktif. Untuk Just and Fair sendiri yang dimaksud secara sederhana adalah pada saat ada satu orang yang melapor kawan yang lain, itu bukan berarti kita benci atau tidak suka, tapi yang dimaksud adalah kita peduli. Jadi kita harus tanamkan seperti itu, bahwa masing-masing kita pada saat melaporkan mungkin akan melaporkan kawannya atau rekan kerjanya, bukan berarti benci, tapi mereka peduli akan keselamatan kita. Itu Mbak Gi terkait ini ya, latar belakangnya, kemudian sedikit cerita bagaimana kita mengelola budaya K3 di perusahaan. Kemudian dari aspek yang banyak tadi, ada 6 aspek, kita coba rangkum bagaimana suatu program kerja bisa meng-capture keseluruhan aspek sehingga menjadi program kerja yang kompleks. Dan kita bisa mencapai goal kita Mbak Anggi, yaitu terciptanya zero accident, tidak hanya di satu unit tapi di semua unit operasional PT PLN Nusantara Power. Jadi dari tadi root cause tadi ya, minimnya kesadaran, minimnya kepedulian, kemudian masih belum adanya mungkin atau belum tingginya mekanisme pelaporan terhadap ketidaksesuaian K3. Kemudian akhirnya dibentuklah program Total Patrol ini, dan goal utamanya adalah zero accident di PT PLN Nusantara Power Corporate ya. Di seluruh unit. Ya. Dan Mas Chandra, dari tadi disebutkan program Total Patrol. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan program Total Patrol ini? Seperti apa sih Mas Chandra? Secara sederhana Mbak Anggi, kita memang harus melibatkan semua karyawan ya. Yang tadi saya mention adalah worker involvement, mulai dari top management, senior manager, level senior manager, manager dan juga asisten manager, itu kita libatkan untuk patrol. Kemudian kita juga tidak lupa libatkan level non-struktural Mbak Anggi, organik namun non-struktural. Kita juga libatkan mereka, karena secara kuantitatif jumlah mereka sangat banyak. Kemudian dan yang tidak kalah penting, kita juga libatkan tenaga ahli daya atau TAD, kita sebutnya seperti itu. Jadi semua kalangan kita libatkan untuk terlibat patroli. Sebetulnya simple, kita jadwalkan mereka patroli di seluruh area unit, kita atur jadwalnya 1 bulan 1 kali, seperti itu Mbak Anggi. Jadi sebetulnya tidak menyita banyak waktu teman-teman, hanya diwajibkan 1 bulan 1 kali. Mereka berkeliling ke lokasi kerja, kemudian coba melakukan identifikasi apakah di lokasi kerja ini ada menemukan unsafe action mungkin, atau unsafe condition, atau bahkan near miss, dan mereka pada saat menemukan tersebut bisa melaporkan. Kita juga fasilitasi mereka dengan aplikasi IZAT. Aplikasi IZAT ini memang kita create untuk proses pelaporan ketidaksesuaian K3 di tempat kerja. Teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk melaporkan, ikut terlibat aktif, melaporkan ketidaksesuaian K3 secara mudah dan cepat. Seperti itu Mbak Anggi. Maka dari itu disebut Total Patrol karena ini melibatkan seluruh workforce, mulai dari top manajemen sampai mungkin tenaga ahli daya ya yang ada di dalam unit tersebut. Kemudian juga disebut total karena seluruh area itu dipatrol, begitu ya Mas Chandra ya. Lokasi tertinggi dan lokasi terjauh itu tidak lepas dari penjadwalan patroli, sehingga tidak ada lokasi yang aman sebetulnya untuk para calon pelanggar melakukan aksinya. Misalnya ini nih, banyak kan tempat-tempat yang
tersembunyi di unit Iya. kan. Menarik Mas Itu- Chandra ada kata-kata calon Ya. pelanggar. Jadi mereka mungkin akan mencari lokasi-lokasi yang sepi, yang tidak dikunjungi untuk misalnya merokok di area kerja, yang itu notabene nggak aman Iya. dan bisa menyebabkan kebakaran atau kecelakaan seperti itu Mbak Anggi. Jadi kita menjadwalkan patroli ke seluruh area sehingga para calon pelanggar akan menotis, oh ternyata area ini dipatrol, sehingga mereka nggak ada opsi untuk melakukan pelanggaran di sana seperti itu. Oke. Baik Mas Chandra, tadi kan sudah disampaikan program Total Patrol itu apa dan goalnya juga apa. Nah, sebenarnya sejak kapan sih program Total Patrol ini diimplementasikan di PT PLN Nusantara Power? Oke, program ini memang di-go-live-kan Bang Anggi pada tanggal 14 September tahun 2020 sampai saat ini kita sudah mengimplementasikan program Total Patrol hampir 2 tahun lebih 5 bulan seperti itu. Oke, jadi sudah hampir 2,5 tahun ya, itu Ya. luar biasa program itu bisa sustain hingga hari ini ya Mas Chandra ya. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana sebenarnya implementasinya di dalam PT PLN Nusantara Power itu sendiri? Oke, kita memang sudah deploy aktivitas Total Patrol ini, kita libatkan semua unit pembangkit bagi total ada 34 unit pembangkit. Sudah semua itu ya Mas Ya, Chandra? sudah semua Oke. dari unit Jawa, kemudian dari luar Jawa kita juga sudah libatkan. Namun memang per 1 Januari tahun 2023 ini kita PLN Nusantara Power ketambahan unit baru, unit HSH yang nantinya kita pun akan ke sana, kita juga akan libatkan, kita akan ajak teman-teman HSH untuk terlibat di aktivitas Total Patrol. Jadi budaya yang sudah baik kita akan tularkan juga ke teman-teman HSH sehingga budayanya bisa sama nantinya ke depan kita bisa sama-sama untuk mewujudkan zero accident seperti itu Mbak Anggi. Oke, jadi harapannya seluruh unit baik itu yang lama maupun nanti yang baru masuk bergabung dengan PT PLN Nusantara Power ini juga akan menerapkan program Total Patrol ini ya Mas Betul, Chandra ya. betul. Oke, kalau begitu Mas Chandra mungkin bisa disampaikan juga nih, bagaimana sih strategi untuk melakukan monitoring ataupun evaluasi terhadap implementasi program Total Patrol ini sehingga bisa bertahan hingga sekarang? Oke, jadi sebelum itu Mbak Anggi akan saya jelaskan ya terkait strateginya dulu. Jadi strateginya adalah kita melakukan pendekatan kepada leader unit dulu. Jadi Total Patrol ini tidak berlangsung semuanya langsung, tapi bertahap. Jadi tahap yang pertama atau step yang pertama adalah kita libatkan Bapak Senior Manager, Bapak Manager, Asisten Manager Unit, atau ibarat kita bilang struktural unit untuk terlibat. Karena dari situ kita akan dapatkan role model untuk menunjukkan komitmen bahwa manajemen unit berkomitmen terkait K3. Dan ini kita laksanakan secara beberapa periode sampai hampir semua unit sudah settle di sana. Baru kita beralih untuk melibatkan semua karyawan organik. Ini masuk ke tahap kedua, kita namakan Total Patrol. Kemudian tahap yang ketiga adalah kita baru libatkan tenaga ahli daya. Pada saat tahap yang kedua sudah bisa kita bilang settle, kita baru beralih ke tahap yang ketiga yaitu melibatkan tenaga ahli daya. Dari tahapan tersebut memang butuh waktu Mbak Anggi, kurang lebih 1 tahun sehingga semua aspek ini bisa tercapture. Kemudian bagaimana sih ini ya, tadi dijelaskan Mbak Anggi, bagaimana sih bisa sustain sampai 2 tahun lebih, itu karena kita memang punya mekanisme monitoring dan evaluasi Mbak Anggi. Jadi aktivitas Total Patrol ini dari K3 Korporat memang meng-create leading indicator, beberapa leading indicator ya, yang itu menunjukkan bahwa aktivitas patrol kita dimonitor setiap minggu Mbak Anggi. Jadi leadership patroli itu kita monitor sebagai parameter yang pertama. Yang kedua adalah Total Patrol melibatkan karyawan organik, kita jadikan parameter yang kedua. Tenaga ahli daya kita jadikan parameter ketiga. Dan prosentase closing itu juga kita jadikan parameter Mbak Anggi. Sehingga kita selain harus melaksanakan patroli, kemudian menemukan temuan, kita juga wajib melakukan closing temuan. Dan itu kita create dalam satu dashboard, kita namakan dashboard kinerja K3.
Itu kita monitor setiap bulan. Kemudian di momen P2K3 korporat yang dilaksanakan setiap bulan dihadiri oleh perwakilan direksi dan seluruh GM atau Senior Manager Unit untuk kita akan bahas apa sih kendalanya, mana sih unit yang memang butuh dukungan. Dari situ kita memang tahu unit mana yang perlu kita dampingi, kita lakukan prioritisasi seperti itu. Kemudian mana unit yang sudah kita anggap mature, kemudian kita bisa fokus pada unit yang memang lagi kesusahan atau berjuang untuk melakukan implementasi program Total Patrol ini. Begitu Mbak Anggi. Oke, ya Mas Chandra, memang pada akhirnya suatu program itu akan berjalan ketika ada komitmen dari top manajemen ya. Dan ternyata bukan waktu yang sebentar untuk bisa membangun program Total Patrol ini, dibutuhkan waktu 1 tahun tadi ya Mas Chandra ya. 1 tahun baru bisa Iya, hingga akhirnya seluruh workforce di dalam unit itu bisa turun ya. Turun sebagai subject safety mungkin ya bahasanya di situ. Safety. Mulai dari top manajemennya atau strukturalnya tadi, kemudian organik, baru tenaga ahli daya, semua akhirnya bisa terlibat selama 1 tahun itu ya akhirnya bisa. Oke Mas Chandra, selanjutnya nih setelah tadi menerapkan program Total Patrol selama hampir 2,5 tahun berarti ya Mas Chandra ya, apa manfaat yang didapatkan atau perubahan-perubahan apa yang didapatkan khususnya bagi korporat ya PT PLN Nusantara Power ini? Jadi manfaat yang kita bisa ambil sebetulnya, kita bisa mendapatkan zero accident atau nil kecelakaan kerja. Ini menjadi tujuan utama bidang K3 ada di suatu perusahaan adalah menciptakan kondisi yang aman sehingga terwujud yang namanya zero accident atau nil kecelakaan kerja. Namun di balik hasil akhirnya sebetulnya kita ada manfaat lain dari masing-masing individu yang kita dapatkan sebetulnya Mbak Anggi. Yang pertama, mereka mengetahui sebetulnya bagaimana cara melaporkan dan mereka memiliki keberanian untuk melaporkan. Ternyata untuk melaporkan ketidaksesuaian K3 itu mudah loh seperti itu. Kita pengen kemas seperti itu. Kemudian dan tidak ada judgement pada saat saya melapor sebagai pelapor maupun orang yang dilaporkan itu tidak ada sakit hati karena kita budayanya kepedulian. Itu manfaatnya. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi teman-teman karyawan itu lingkungan kerjanya jadi aman karena setiap hari dipatrol, setiap hari ada temuan ketidaksesuaian K3 yang di close sehingga mereka bekerja dengan aman dan nyaman. Ini juga kita yakini bisa mendukung untuk produktivitas perusahaan, begitu Mbak Anggi. Oke Mas Chandra, dan ini Mas Chandra, saya ada dengar nih ya, ada hal-hal yang tidak disangka-sangka, yaitu ternyata dari penerapan program Total Patrol ini ternyata mendapatkan apresiasi ya dari pihak eksternal ya. Mungkin bisa disampaikan Mas Chandra? Oke, baik. Itu sebetulnya bonus Mbak Anggi. Jadi pada saat kita melaksanakan program Total Patrol, tujuan utamanya adalah nil kecelakaan atau zero accident. Ternyata kita dapat apresiasi dari beberapa kementerian. Salah satunya Kementerian SDM untuk perolehan keselamatan ketenaga listrikan yang menjadi dasar atau prasyarat untuk mendapatkan penghargaan keselamatan ketenaga listrikan adalah perusahaan tersebut wajib mengoperasikan kinerja operasinya harus baik yang pertama. Kemudian tidak ada statistik kecelakaan kerja selama periode penilaian. Nah ini kita bisa dukung di sini Mbak Anggi. Teman-teman K3 bisa support pada prasyarat ini. Dan alhamdulillahnya kita bisa mendominasi dalam penghargaan keselamatan ketenaga listrikan dari mulai tahun 2020, 2021 dan 2022 yang terakhir. Itu sebetulnya bonus Mbak Anggi. Iya, ya mudah-mudahan itu juga bisa menjadi penyemangat mungkin ya Mas Chandra. Betul. Semoga pencapaian ini bisa bertahan atau bahkan meningkat di tahun-tahun berikutnya ya Mas Chandra ya. Menjadi motivasi tersendiri mungkin bagi seluruh workforce di PT PLN Nusantara Power seperti itu ya Mas Chandra. Baik Mas Chandra, mungkin sebelum kita akhiri ada close statement untuk Power People. Oke, baik, ada sedikit untuk Power People. Kita yakini bahwa keselamatan kerja adalah peran dari semua pihak, tidak hanya orang K3, karena kita bukan Superman, kita juga membutuhkan rekan-rekan semuanya untuk terlibat membantu dalam mengcapture adanya unsafe action, unsafe condition, near miss di tempat kerja dengan kemudahan pelaporan.
kita yakini juga hasil yang kita raih nihil kecelakaan kerja bisa dipertahankan, dan itu berkat support dari Bapak Ibu semua yang ada di unit PLN Nusantara Power, mulai dari top manajemen, kemudian seluruh workforce, organik PT PLN Nusantara Power, dan tenaga ahli daya. Perjuangan kita tidak berhenti sampai sini karena program budaya tidak akan pernah berhenti selama perusahaan tetap sustain, bertahan, program budaya akan selalu dikembangkan. Terima kasih dari kami. Begitu Mbak Angki, pesan dari saya. Baik, ya dengan begitu Mas Chandra, dari program Total Patrol ini pada akhirnya bisa membuat mindset positif ya, betul. pada seluruh workforce di PT PLN Nusantara Power ini. Dimana kalau kita melaporkan rekan kita atau kita dilaporkan oleh rekan kita, itu bukan atas dasar kebencian, Benar. tapi justru karena kita peduli, kita saling betul. peduli dengan rekan kita begitu ya, dan kita mengharapkan rekan kita ini selalu dalam lingkungan kerja yang aman. Dan juga selamat tentunya ya Mas Chandra ya. Dan pada akhirnya seluruh workforce di PT PLN Nusantara Power ini akan menjadi subject safety seperti itu ya. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Chandra atas Terima kasih, sharingnya. Mbak Anggi. Ini sangat menarik dan insya Allah juga sangat bermanfaat. Ya semoga dari sharing ini juga dapat meningkatkan semangat dan memotivasi rekan-rekan sekalian, Power People khususnya, untuk bisa terus menjalankan program Total Patrol ini, untuk terus berbudaya K3, sehingga program ini bisa terus sustain, bisa terus berjalan, dan menciptakan lingkungan kerja yang selalu aman, nyaman, dan kondusif. Begitu ya Mas Chandra. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Mas Chandra atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk tim PowerPods dari PT PLN Nusantara Power. Dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Power People yang menyaksikan acara ini. Akhir kata, saya Anggi undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.